Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ibu absen terlebih dahulu ya. Anita, Anissa, Ana, Salsa, Safira, Budi, Anto. Oke, alhamdulillah semua masuk semua ya hari ini. Oke, baik, di sini Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Di sini ada yang tahu tidak apa itu kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan? Kontrol diri di sini yaitu suatu kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri untuk menuju ke tindakan yang positif. Sedangkan prasangka baik yaitu sikap mental seseorang yang senantiasa melihat segala sesuatu dengan pandangan yang baik. Prasangka baik ini dapat berupa berpandangan positif terhadap semua takdir Allah SWT, di mana berprasangka baik kepada Allah SWT merupakan sebuah cara pandangan yang baik dalam menerima berbagai keputusan yang diberikan Allah SWT. Prasangka baik disebut juga husnuzon. Sedangkan persaudaraan sendiri yaitu hubungan atau ikatan batin antara orang satu dengan orang lainnya yang tidak dapat dipisah. Ibu bagi kelas menjadi 10 kelompok dengan anggota masing-masing 3, dan ada 3 kelompok ahli yang anggotanya masing-masing 10 orang. Lalu kemudian Ibu akan membagi materi dan LKS kepada 3 kelompok ini. Yang kelompok pertama, kedua, ketiga. Oke, di sini ketua kelompok membagikan materi kepada anggota kelompoknya tentang submateri yang pertama, yaitu kepada kelompok pertama submaterinya yaitu membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 serta penjelasannya. Kelompok 2 menjelaskan tentang membaca dan menghafalkan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 serta penjelasannya. Dan kelompok yang ketiga membahas tentang membaca dan menghafalkan salah satu hadis terkait perilaku kontrol diri, mujahadah dan an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan. Oke, di sini apa ada yang ditanyakan? Anak-anak sudah paham kan apa yang Bu Guru sampaikan tentang materi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, jadi untuk kelompok 1, 2, 3 silahkan berdiskusi. Silahkan dipresentasikan di depan ya. Kelompok 1 silahkan dimulai. Oke. Kelompok 1 membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 serta penjelasannya ya. Oke, dibaca ya. Ibu akan mengulas dari kelompok 1 yaitu membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya yaitu Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Oke. Terus di sini Ibu mau menjelaskan kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu keimanan dan persaudaraan tidak hilang dengan adanya peperangan sesama mukmin, seperti halnya dengan dosa-dosa besar lain selain syirik. Oke, silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Oke, ya benar. Oke, di sini Ibu akan mengulas dari kelompok 2 yang membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Oke, selanjutnya terdapat kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keburukan orang lain. Yang ketiga, larangan Allah Subhanahu wa taala tentang ghibah dan menggambarkannya seperti makan bangkai saudara sendiri. Yang keempat, semua sifat tersebut akan menjadi perusak persatuan, padahal orang-orang beriman harus bersaudara dan menjaga persatuan. Yang kelima, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Dengan takwa akan terjaga dari sifat-sifat buruk bersaudara dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat, memberi kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Oke, silakan kelompok 3 dipresentasikan. Oke, Ibu akan mengulas dari kelompok 3, yaitu membahas tentang hadis, prasangka baik, kontrol diri, dan persaudaraan. Hadis tentang kontrol diri diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala laisa as-sadidu bisur'ati innama sadidul ladzi yamliku nafsa indal ghadab, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang prasangka baik. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadits, rawahul Bukhari, yang artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang dusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang persaudaraan diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adafihim masalul jasadi idastaka minhu ud'ulahu syairul jasadi bisahari wal humma, rawahu Muslim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dan saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa dendam. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, proses pembelajaran secara berkelompok berakhir. Kemudian, Bu Guru akan mengadakan tes bacaan dan hafalan secara individu. Karena tadi sudah kelompok, sekarang individu ya. Dan di sini sesuai submateri yang didapat. Jadi yang materi membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 12, dan membaca dan menghafalkan hadis-hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan, itu kalian baca dan hafalkan. Nanti Bu Guru akan tanya satu persatu, serta menyampaikan kesimpulan materi hasil diskusi dari kelompok 3 tadi. Oke, Bu Guru akan mengevaluasi bagi siswa yang belum lancar dalam bacaan dan hafalan yang dapat dibantu oleh teman atau siswa yang sudah lancar. Siapa yang di sini yang sudah lancar bacaan dan hafalannya? Oke, silakan dibantu ya temannya supaya dia lancar bacaan dan hafalannya. Oke, setelah kegiatan pembelajaran hari ini berakhir,
Ibu guru akan membagikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu membuat video berkaitan tentang materi yang di atas tadi. Yang ada 3 itu. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa minggu depan ada tugas, dan yang tadi materinya silahkan dicatat dan dirangkum dan disimpulkan supaya di rumah bisa dibaca kembali. Oke, sekian dari Bu Guru. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.